Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar baik apa hari ini? Selamat datang di sesi berkisah Spirit Kindness, Spirit Happiness bersama Hampers Ramadan, Ibu Profesional Kalimantan Barat. Saya Ika dari Kuburaya dalam sesi berkisah. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya mempunyai 2 orang anak. Yang sulung namanya Neo berusia 8 tahun dan yang bungsu bernama Sae berusia 4 tahun. Kedua anak saya ini sangat suka mendengarkan cerita dari ibunya. Semua cerita, baik itu dongeng, kisah, legenda, fabel, dan lain sebagainya sangat mereka sukai. Dalam sesi berkisah kali ini saya akan bercerita tentang cerita favorit mereka, yaitu kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena apa ya? Siapa yang sudah penasaran? Oke, jangan lupa simak terus video ini. Nah, alasan kenapa saya memilih kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi cerita di sesi berkisah kali ini adalah karena saya pribadi ingin teman-teman semua juga anak-anak saya belajar ketaatan dan baktinya Uwais Al-Qarni terhadap ibunya yang akhirnya membawa namanya terkenal di seluruh penjuru langit. Bahkan dalam hadis Muslim An-Nawawi disebutkan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Sebegitu hebatnya Uwais Al-Qarni ini hingga namanya diriwayatkan dalam sebuah hadis. Oke, tidak usah menunggu lama, mari kita simak ceritanya. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa Arab, kata Al-Qarni itu memiliki arti penghuni langit. Jadi Uwais Al-Qarni artinya Uwais si penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengerti kenapa Uwais ini namanya terkenal di penjuru langit. Ternyata Uwais ini terkenal karena ketaatannya kepada Allah dan baktinya kepada ibunda, sehingga membuat namanya itu terkenal di semua penghuni langit. Bayangkan itu. Si Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang tinggal di zaman. Sejak lahir dia memiliki penyakit sofak. Sofak itu adalah penyakit bercak-bercak putih yang ada di seluruh tubuhnya. Gitu. Jadi kayak kudis gitu. Kayak kurap gitu. Jadi ada bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Uwais adalah pemuda yang sangat gigih dalam bekerja. Sehari-hari ia bekerja menggembalakan domba milik tetangganya. Dan si Uwais ini hanya tinggal berdua saja dengan sang ibu. Dan sang ibu itu buta. Ya teman-teman, kasihan banget kan? Ibunya ini juga lumpuh loh. Astagfirullahaladzim. Tapi hebatnya si Uwais ini, dia itu selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya teman-teman. Dia selalu berusaha untuk memenuhi semua permintaan ibunya. Masya Allah. Jadi sangat sayang kepada ibunya. Suatu saat ibunda Uwais ini yang sudah tua itu ingin pergi haji. Jadi dipanggillah anaknya si Uwais ini. Uwais, anakku sayang, tolong ibu dong gitu, mendekatlah sini gitu. Lalu Uwais pun mendekati ibunya di tepi ranjang. Dia mendengarkan ibunya. Ada apa bunda? Ibu Uwais pun berkata,
Nak, anakku Uwais yang kusayang, ibu ini sudah tua dan sakit-sakitan. Sebelum waktunya ibu meninggal nanti, ibu kepingin banget nak ada satu permintaan ibu yang belum terwujud sampai sekarang. Uwais pun dengan sigap menjawab kata-kata ibunya. Jangan begitu bunda. Ada apa bunda? Apa permintaan bunda? Insya Allah akan Uwais wujudkan. Lalu ibundanya pun menjawab, nak anakku yang soleh, bunda pingin banget menunaikan ibadah haji ke Mekah. Mendengar ucapan bundanya, Uwais pun langsung menjawab dengan penuh percaya diri. Walaupun dalam hatinya sangat galau. Bunda, iya bunda, saya akan mengusahakan bunda bisa menunaikan ibadah haji. Insya Allah, sungguh Uwais itu adalah anak yang soleh. Untuk ibunya, apapun ia akan lakukan. Walaupun dalam hati Uwais itu resah, Uwais gelisah, karena Uwais itu bukan orang yang kaya. Uwais hanya menggembala domba milik tetangganya. Biasanya dari negeri zaman tempatnya Uwais ini tinggal, menuju ke Mekah tempat berhaji, itu orang-orang menaiki unta atau minimal domba. Sedangkan Uwais, domba saja tidak punya. Jadi dalam hatinya Uwais itu berpikir bagaimana ya caranya aku membawa bundaku untuk menunaikan ibadah haji di Mekah sana. Dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah niat tulus hamba untuk mendampingi bunda, membawa bunda untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Nah, kemudian Uwais pun mempunyai ide. Uwais pergi ke orang penjual domba. Di penjual domba itu Uwais membeli domba kecil. Jadi karena uangnya itu sedikit, jadi Uwais memilih untuk membeli anak domba saja. Lalu setiap hari Uwais ini menggendong bayi domba, anak domba ini naik turun bukit. Semua orang yang melihat Uwais pada ketawa. Ini ngapain itu Uwais naik turun bukit gendongin domba, kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Tapi Uwais tidak peduli hal itu. Waktu berjalan hingga akhirnya beberapa tahun kemudian, domba yang selalu digendong Uwais naik turun ke bukit itu bertambah besar. Demikian juga badannya si Uwais ini tambah kekar, tambah berotot karena sering latihan naik turun bukit membawa beban berat gitu teman-teman. Nah kemudian tibalah nih saatnya Uwais merasa sudah stamina dan fisiknya sudah kuat untuk menggendong ibundanya. Uwais pun menemui bundanya. Bunda, ibuku sayang, sepertinya sudah waktunya Uwais sudah bisa gendong bunda dari zaman ke Mekah gitu. Bundanya atau ibu Uwais ini sangat senang. Lalu Uwais menggendong ibunya dari negeri zaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tidak hanya sampai di situ, sampai di Mekah pun Uwais menggendong ibunya untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Masya Allah. Karena ternyata teman-teman, Uwais ini tadi membeli domba kecil dan naik turun bukit itu mempunyai tujuan, yaitu tujuannya untuk membentuk stamina dan membiasakan tubuh Uwais itu untuk menggendong beban yang berat. Karena ia mempunyai tujuan untuk bisa menggendong ibunya dari negeri zaman ke negeri
Arab, ke negeri Mekah, tempat berhaji, itu tujuan Uwais yang mulia. Jadi Allah pun memudahkan perjalanan Uwais dari Zaman menuju ke Mekah. Sampai ke Mekah pun Uwais menggendong ibunya untuk tawaf mengelilingi Ka'bah hingga menunaikan ibadah hajinya dengan sempurna. Tawaf ini dan saat berhaji ini, itu Uwais berdoa kepada Allah. Uwais berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku." Lalu ibunya pun bertanya kepada Uwais, "Terus doa dosa-dosamu gimana, Nak?" Gitu. Uwais pun menjawab, "Ibu, asalkan ibu ridho kepadaku, maka dosaku pun bakal diampuni Allah dan kita akan sama-sama masuk ke surga." Masya Allah. Setelah doa itu kemudian Allah menunjukkan mukjizatnya dengan menyembuhkan penyakit sofak yang diderita Uwais. Semua bercak-bercak putih di tubuhnya menghilang, kecuali satu yang tertinggal di telapak tangannya. Kemudian setelah itu Uwais pun pulang ke Zaman lagi, dan Uwais meminta izin pada ibunya. "Bunda, boleh nggak Uwais pergi ke Madinah? Uwais pengen sekali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Jadi saat itu Rasulullah itu tinggalnya di Madinah, dan ibunda Uwais tadi itu memberi izin kepada Ananda Uwais Al-Qarni untuk pergi ke Madinah, dari Zaman ke Madinah untuk menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berangkatlah ini Uwais menuju ke Madinah. Sesampainya di rumah Rasulullah, si Uwais ini tidak menemui Rasulullah. Ia hanya bertemu dengan Aisyah, istri Rasulullah. Aisyah itu menjelaskan kepada Uwais bahwa Rasulullah sedang tidak ada di rumah karena Rasulullah sedang berperang. Masih banyak perang zaman itu. Jadi kemudian Uwais pun pulang ke Zaman. Sebenarnya begini, Uwais mempunyai pemikiran, ada dua pemikiran. Yang satu, dia akan menunggu di Madinah, menunggu Rasulullah pulang dari perang. Nah, yang kedua, dia memikirkan bagaimana kondisi ibunya di Zaman sana. Sudah lama ditinggalkan dan ibundanya pun sudah menua, sudah tua, sudah usia lanjut. Jadi Uwais merasa tidak tega untuk meninggalkan ibunya berlama-lama. Jadi Uwais pun memilih untuk kembali ke Zaman. Jadi Uwais di Madinah tidak jadi bertemu dengan Rasulullah. Nah, kemudian setelah Rasulullah itu pulang dari perang, istrinya Aisyah itu berbicara kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saat engkau pergi berperang, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang datang ke rumah ingin bertemu dengan Rasulullah. Tapi karena ia meninggalkan ibunya yang sudah cukup tua di Zaman, jadi pemuda ini memilih untuk kembali ke Zaman." Kemudian Rasulullah bercerita kepada Khalifah Umar bin Khattab bahwa tolong kalau kalian ketemu pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa dan beristighfarlah kepadanya, karena pemuda ini adalah penghuni langit. Rasulullah bersabda seperti itu. Ia adalah seseorang yang disembuhkan dari penyakit sofak yang dideritanya sejak kecil, yang tinggal satu saja bercak di telapak tangannya. Itulah Uwais Al-Qarni. Allah kasih kesembuhan itu karena ketaatannya kepada ibundanya. Masya Allah. Dan ada satu lagi kejadian yang wow. Jadi teman-teman,
waktu Uwais Al-Qarni ini meninggal, itu ramai sekali orang-orang ini mengurus jenazahnya. Padahal Uwais ini orang yang tidak mampu, tapi banyak sekali orang datang untuk mengurus jenazahnya. Ternyata itu adalah para penghuni langit yang diturunkan oleh Allah SWT untuk membantu mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Jadi teman-teman, itulah tadi cerita tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit, yang namanya itu terkenal di penjuru langit, dan ia telah disembuhkan Allah dari penyakit sofaks yang dideritanya sejak dia kecil. Dan apa yang bisa kita petik dari cerita di atas dari cerita ini adalah bahwa kita harus taat pada Allah dan berbakti kepada ibunda kita, kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita bagaimanapun keadaannya. Karena surga ada di telapak kaki ibu. Demikian sesi berkisah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.